Baik Bapak Ibu, kita mulaikan acara kita pada hari ini. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lotu, yang kami hormati Bapak Ibu guru hebat dan rekan sejawat yang telah berkenan hadir pada kegiatan kita pada sore hari ini. Adapun acara kegiatan kita pada sore hari ini yaitu dalam rangka penyampaian materi pada kegiatan seminar yang dibawakan oleh CGP atau calon guru penggerak tahun angkatan ke-11 oleh Ibu Lestari Warubu, dan izinkan kami membawakan beberapa susunan acara yang dimana yang pertama yaitu nyanyi dan doa, yang kedua sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lotu, yang ketiga penyampaian materi ini langsung dari narasumber kita Ibu CGP atau calon guru penggerak, dan yang terakhir itu penutup. Jadi mari kita mulaikan acara kita pada sore hari ini. Yang pertama adalah nyanyi dan doa. Kami mohon kesediaan dari Ibu Tuti Jega. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengisi waktu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, di mana Engkau telah menolong kami dari tadi pagi, dan terlebih Tuhan Engkau telah menghantarkan kami di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitas kami seperti biasanya. Terima kasih atas permintaan Tuhan, tiada balasan dari kami, hanyalah doa yang bisa kami panjatkan kepada-Mu. Bapa di surga, pada kesempatan ini, di mana sebentar lagi kami akan mengadakan berupa kegiatan yang berupa seminar yang dilaksanakan oleh rekan kerja Ibu Lestari di tempat ini. Kami mohon kepada-Mu, apapun kegiatan yang akan dilaksanakan pada saat ini, semoga bisa berjalan dengan baik dan atas penyertaan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu dalam diri Anak Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Kita lanjutkan acara yang kedua yaitu sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lotu kepada Bapak kami persilakan. Selamat sore. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Pak KTU, Bapak Ibu guru dan pegawai, dan Ibu Lestari terkhusus sebagai calon guru penggerak khususnya di SMP Negeri 1 Lotu. Maka pada sore hari ini ada satu rangkaian kegiatan, yaitu dalam hal untuk melaksanakan presentase yang akan nanti ditampilkan setelah ini. Namun harapan kita kepada seluruh Bapak Ibu guru, marilah kita mengikuti kegiatan ini dengan baik sehingga nantinya lebih bermanfaat kepada kita sebagai tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan. Dan sementara pada kesempatan ini juga saya menghimbau seluruh Bapak Ibu guru, silakanlah kita itu mempunyai semangat untuk bisa mengikuti kegiatan guru penggerak ini, ya, atau bisa mendaftar sebagai calon guru penggerak ke depannya pada angkatan berikutnya. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan, dan kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Selamat sore. Baik, terima kasih sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah.
Dan kita lanjutkan yang ketiga, yaitu penyampaian materi oleh calon guru penggerak angkatan yang ke-11, yaitu Ibu Lestari Waru. Jadi kami persilahkan untuk Ibu. Oke, terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya untuk Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk saya calon guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Nias Utara, khususnya di SMP Negeri 1 Lotu. Terima kasih juga saya ucapkan untuk seluruh rekan sejawat yang telah berkenan hadir pada siang hari ini mengikuti penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Sebelum saya mulai materi kita pada hari ini, saya akan memberikan salam kepada kita berupa salam guru penggerak. Kalau saya bilang nanti salam guru penggerak, maka Bapak Ibu menjawab tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Oke. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, terima kasih untuk kita semua. Saya mengundang Bapak Ibu dengan hormat untuk berdiri. Kita akan melakukan espriti sebelum kita memulai materi pada hari ini. Saya harap supaya Bapak Ibu tidak malu-malu, mari kita bergerak supaya kita semangat mengikuti pelatihan pada sore hari ini. Mari kita ikuti dengan semangat Bapak Ibu. Silakan bergerak. Tidak ada batasan usia untuk ini. Ampun Bang Jago. Semangat Bapak Ibu. Ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Bisa mulai dengan olahraga. Ampun Bang Jago. Sorry udah, Ampun Bang Jago.
adesso ne ti fa zoghi. Tapi kita tidak mengantuk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terhormat, pada modul 1.4 ini kami guru penggerak angkatan 11 kami diberikan tugas untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah, dan itulah yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu pada siang hari ini. Bapak Ibu, konsep inti budaya positif itu ada 8, yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Ya, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Ini semua Bapak Ibu sebenarnya yang di atas ini tanpa kita sadari, saya sendiri sebagai calon guru penggerak sebenarnya sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai Bapak Ibu guru, tetapi kita hanya belum tahu mana yang pas atau kita di posisi yang mana. Jadi pada siang hari ini saya menyampaikan kepada kita tentang hal itu. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma baru ini Bapak Ibu sebenarnya nama lain dari kurikulum merdeka. Jadi merupakan pembelajaran kurikulum merdeka ini adalah merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu tentu semua kita sudah pernah mendengar apa itu dimensi profil Pancasila. Bapak Ibu, kira-kira kalau saya tanya pada siang hari ini, ada nggak Bapak Ibu yang tahu 6 dimensi profil Pancasila? Bapak Ibu, apakah Pak Agus bisa menyebutkan kepada kita 6 profil dimensi Pancasila? Saya mau demikian. Ada yang lain yang tahu? Pada yang bisa memberikan kepada kita, membantu kita untuk itu? Ya, dari sini. Oke. Menurut kami dari sini dimensi pelajar Pancasila ada 6 buah. Yang pertama adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Kedua, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Oke, tepuk salut untuk Pak Daniel. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih Pak Daniel. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, ada 6 dimensi profil Pancasila yang kita terapkan dalam kurikulum merdeka. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Daniel, yaitu berketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga adalah mandiri. Yang keempat adalah bergotong royong. Yang kelima bernalar kritis, dan yang ketujuh adalah kreatif. Nah Bapak Ibu, itu yang diharapkan kita bisa terapkan di dalam pembelajaran kita, bahkan di dalam pembentukan peserta didik dalam pembelajaran paradigma baru, atau yang sering kita kenal atau yang lebih viralnya adalah kurikulum merdeka. Prinsip pembelajaran paradigma baru Bapak Ibu yaitu yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini. Apa capaian belajar mereka? Yang kedua, membangun kapasitas belajar murid. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Jadi betul Bapak Ibu, dalam kurikulum mereka bukan hanya soal kognitif yang diharapkan di sini, tetapi perlu kita memilah bahwa bukan berarti kognitif di sini di kurikulum mereka itu ditiadakan, tidak. Tetapi
selain itu lebih juga ditekankan dalam pembentukan karakter para peserta didik. Dan yang terakhir adalah menyesuaikan konteks kehidupan murid. Tentu kita mengerti semua, belum tentu pembelajaran di SMP swasta Mawar Gunung Stoli belum tentu relevan dengan SMP Negeri 1 Lotu. Jadi di sini pembelajaran disesuaikan dengan kondisi tempat di mana peserta didik. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, di saat kita sering mengontrol anak-anak kita, bahkan bukan hanya mengontrol anak-anak kita, mengontrol orang lain. Dan biasanya kenapa kita bisa mengontrol mereka? Karena kita punya pemikiran begini. Jadi ini adalah miskonsepsi kita, yaitu bahwa ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa hukuman dan membuat rasa bersalah menguatkan karakter. Jadi kita menghukum anak-anak atau misalnya atau membuat mereka bersalah, itu kita pikir karena dari nenek moyang kita mengatakan demikian. Karena mungkin kalau kita memberikan alasan di dalam firman Tuhan juga katanya, pukul anak-anakmu supaya dia berjalan di dalam kebenaran. Tetapi sebenarnya nanti ke depan saya akan menjelaskan bukan salah tetapi kurang tepat. Yang selanjutnya adalah bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Jadi karena kita merasa sudah besar, jadi memaksa anak itu tidak masalah. Itu miskonsepsi Bapak Ibu. Dan yang selanjutnya adalah ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen R. Covey, Bapak Ibu, begini. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi intinya adalah menurut Stephen R. Covey, Bapak Ibu, untuk bisa kita masuk dalam pendekatan teori kontrol ini adalah jangan terlebih dahulu kita mengubah orang lain, tetapi yang paling penting adalah mengubah diri kita dulu, nanti otomatis orang lain bisa berubah. Nah, perhatikan di atas Bapak Ibu. Di sini ada teori kontrol dan ada stimulus respon. Nah, stimulus respon mengatakan bahwa kebutuhan kita sama. Tetapi sebenarnya di dalam teori kontrol Bapak Ibu, bahwa semua kebutuhan orang itu berbeda-beda, tidak ada yang persis sama. Saya yakin Bapak Ibu setuju demikian. Nggak mungkin kebutuhan saya sama dengan kebutuhan Ibu Sikris, pasti berbeda. Yang selanjutnya adalah semua orang melihat hal yang sama, tetapi sebenarnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi tujuan dari teori kontrol Bapak Ibu di saat kita menerapkan budaya positif di dalam di sekolah adalah bukan model berpikir menang kalah. Misalnya Bapak Ibu guru menang, siswa kalah, bukan begitu. Tetapi yang diharapkan adalah bagaimana Bapak Ibu guru menang dan siswa juga merasa menang sehingga mereka tidak tertekan. Disiplin positif Bapak Ibu ini tentang disiplin. Sebelum saya melanjutkan disiplin positif ini, ada beberapa pertanyaan saya, dan karena kita semua adalah Bapak Ibu guru, saya harap Bapak Ibu guru bisa merespon pertanyaan ini. Pertanyaan pertama adalah untuk Bapak Ibu guru semua, tentu untuk kita, karena kita semua di dalam ruangan ini adalah untuk Bapak Ibu guru. Biasanya pertanyaan pertama, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Kenapa bisa kita melakukan segala sesuatu? Sebelum Bapak Ibu menjawab pertanyaan ini, saya mau Bapak Ibu untuk menghadap kawan di sampingnya. Ayo, silakan dia menghadap kawan di sampingnya. Tolong kita lihat nanti, karena dari situ nanti kita akan tahu jawabannya. Bapak Ibu, bisa nggak minta tolong yang satu menutup tangannya, kepalan tangannya, dan yang satunya merayu kawan itu bagaimana bisa membuka kepalan tangannya. Rayu ya sampai bisa. Boleh kau rayu, boleh kau marahin, terserah. Bagaimana? Misalnya Ibu Yesi tutup kepalan tangannya, lalu Bapak Daniel akan meminta Bapak Daniel untuk membuka kepalan tangannya. Nanti yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Ibu Yesi mau membuka kepalan tangannya ketika disuruh Ibu Yesi pada dia. Ayo kita coba dulu. Minta samanya tangan stop.
Ayo kita coba Bapak Ibu, coba. Ini cara kita mempengaruhi orang lain. Bagaimana caramu mempengaruhi orang lain? Coba suruh kawanmu membuka telepon. Enggak, kenapa dia selesai? Nah, jadi Bapak Ibu dengar ya. Sebenarnya ilusi kita tadi yang mengatakan bahwa kita bisa mengontrol orang lain, sebenarnya tidak bisa. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau dia maksudnya suruh saya buka telapak tangan saya, nggak bisa. Mau kau pukul saya, mau kamu marahi saya, mau kamu rayu saya, enggak. Kalau itu bukan dari diri saya sendiri. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi mengapa kita melakukan segala sesuatu? Pertanyaannya adalah kenapa kita melakukan segala sesuatu? Sama seperti kalau misalnya kita datang ke sekolah. Kenapa kita datang ke sekolah? Apakah karena minta maaf ini itu apa kepala sekolah? Apakah karena kita takut apa kepala sekolah? Atau karena apa? Pasti apa kepala sekolah tidak marah kalau jawaban. Kenapa kita datang ke sekolah? Karena takut. Karena tugas. Asik. Oke, betul. Kita datang ke sekolah karena tugas dan tanggung jawab. Bukan oleh karena kita takut misalnya ada hukuman atau misalnya ada panggilan dari dinas pendidikan untuk khusus PNS. Itu sebenarnya kunci dari telapak tangan ini. Karena kenapa? Karena kalau motivasi kita secara intrinsik atau berasal di dalam diri kita Bapak Ibu, maka otomatis itu akan kekal sebenarnya. Karena kalau misalnya motivasi kita datang ke sekolah karena ingin dapat hadiah, pujian dari Bapak Kepala Sekolah, atau supaya karena kita takut Bapak Kepala Sekolah memarahi kita, itu tidak kekal sebenarnya. Artinya bahwa sebenarnya itu adalah motivasi dari luar diri karena takut atau karena ingin dihargai. Tapi kalau dari diri sendiri seperti apa kata Pak Agus, karena ingin melakukan tanggung jawab, karena ini adalah merupakan panggilan Tuhan kepada kita, maka ini sebenarnya akan kekal. Jadi meskipun hujan akan diterjang dan gunung tinggi akan didaki, kalau itu motivasi dari diri sendiri. Oke Bapak Ibu. Ketika kita mendengar kata disiplin, apakah yang terbayang di benak Bapak Ibu semuanya? Disiplin. Saya nggak tahu bahasa daerahnya sih. Apa bahasa daerahnya sih perlu disiplin? Bukan baik. Nggak tahu, saya juga nggak tahu disiplin. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu apa itu disiplin? Kalau menurut Bapak Ibu tuh, Bapak Ibu guru bahasa Indonesia, apa itu disiplin Bapak Ibu? Aturan. Ya, aturan. Patuh dan taat. Oke, saya juga nggak tahu bahasa daerah Pak. Jadi disiplin itu menurut Bapak-Bapak adalah disiplin itu betul Bapak Ibu. Tapi kata disiplin itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin atau disiplina yang artinya belajar. Jadi menjadi seorang murid atau pengikut seseorang harus paham betul atau alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Jadi peraturan di sini sesuai seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Guru Bahasa Indonesia, bahwa itu adalah peraturan. Tetapi yang paling penting ini di dalam bahasa Latin yang menurut Diane Gostin Bapak-Bapak adalah bahwa peraturan yang kita ikuti itu seharusnya kita lakukan karena itu kita yakini bahwa itu benar, bukan oleh karena paksaan tertentu. Nah, sekarang kita masuk dalam nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai kebajikan itu apa gunanya? Nilai-nilai kebajikan yang di atas ini sebenarnya adalah berguna untuk kita terapkan di dalam di saat kita masuk atau menghadapi anak-anak peserta didik. Maksudnya ini akan menentukan tujuan kita. Kenapa saya mengajar loh? Saya mengajar karena saya ingin anak-anak saya atau murid-murid saya di dalam kelas memiliki nilai-nilai kebajikan seperti yang di atas. Sebenarnya ada 9 kebajikan yang ditulis di situ, tapi saya hanya masukkan
memasukkan tiga nilai kebajikan. Jadi di situ ada, kenapa kita mengajar murid-murid kita Bapak Ibu, karena kita ingin mereka beriman dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, supaya mereka memiliki rasa toleransi, supaya mereka empati, supaya mereka memiliki rasa hormat, supaya mereka percaya diri, supaya mereka kreatif, supaya mereka kerjasama. Jadi di sini Bapak Ibu, kita mengajar bukan hanya supaya mereka pintar mengatakan 2 kali 10 adalah 20, bukan. Tapi supaya mereka bisa memiliki nilai-nilai kebajikan di dalam diri mereka. Melalui materi kita bisa menerapkan itu kepada peserta didik kita. Bagaimana supaya mereka bukan hanya pintar secara psikomotor saja, tapi mereka juga diajarkan seperti ini, sehingga mereka juga tidak akan salah mempergunakan kepikiran mereka ke hal-hal yang lain. Pertanyaan pemantik, Bapak-bapak, kebutuhan ini tentang kebutuhan dasar manusia. Ada soal di atas, ya mungkin nanti untuk ibu-ibu yang mau ikut serti. Ini kayaknya hampir sama pertanyaannya akan muncul seperti soal seperti ini. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita, Ati sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Ibu Ambar, apakah yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Bapak Ibu boleh nggak menjawabnya? Misalnya kita punya anak yang nakal, minta ampun. Misalnya setiap hari dia mengambil bekal temannya. Lalu apa yang akan kita lakukan kepada Doni, Bapak Ibu? Terus kira-kira kalau misalnya Doni selalu mengambil makanan teman-temannya, kira-kira menurut Bapak Ibu alasannya karena apa ya kira-kira? Pertanyaan saya lemparkan semua bapak-bapak untuk bapak-bapak ibu. Kira-kira sok ketadolo semeda apa yang akan kita lakukan kepada mereka? Misalnya anak itu adalah Doni ini selalu teman-temannya mengatakan dia selalu meminta bekal makanan kawan-kawannya kalau di kelas. Dan bagaimana cara kita menangani si Doni ini? Tanya dia loh, tanya baik-baik. Apa motivasinya melakukan itu? Ya betul. Terus menurut Bapak, kira-kira kenapa Doni bisa melakukan itu ya? Soalnya selalu mengambil bekal makan temannya, padahal dia juga punya bekal sebenarnya. Mungkin karena apa ya? Suka jahil, atau mungkin relatif itu. Ya. Atau mungkin makanannya masih kurang, atau menjadi kawannya. Oke, betul Bapak Ibu, terima kasih untuk tanggapannya. Namun di sini nanti kita akan melihat jawabannya. Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu adalah ada 5, yaitu yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi bertahan hidup itu adalah bersifat fisiologis, yaitu misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Jadi kenapa misalnya kalau Doni misalnya mengatakan kenapa kamu melakukan itu Doni? Ya karena dibilangnya karena saya tidak diberikan bekal oleh bapak, oleh ibu saya dari rumah, saya belum makan. Maka sebenarnya kenapa alasan Doni melakukan itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Karena dia nggak punya makanan, makanya dia ambil punya makanan kawannya. Nah pertanyaannya, kalau kita hadapi seperti ini, apakah kita akan menghukumnya? Pertanyaan untuk Bapak Ibu, untuk kita semua. Terus yang kedua adalah kebutuhan untuk disayangi atau diterima. Nah, ini adalah kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi kalau misalnya kita tanya, Doni kenapa kamu mau makan makanan kawan-kawanmu? Lalu dia bilang, karena kawan-kawanku tidak memperhatikan saya. Maka itu artinya bahwa sebenarnya Doni hanya mencari perhatian kawan-kawannya saja, bukan karena lapar, tapi supaya dia diperhatikan. Terus yang selanjutnya adalah kebutuhan
penguasaan. Jadi di sini mencapai dalam berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi kalau Doni menjawab, kenapa kamu melakukannya Doni? Supaya mereka menakuti saya atau menghargai saya, supaya mereka kalau misalnya melihat saya di situ mereka sedang makan, mereka akan sembunyikan makanannya. Maka sebenarnya si Doni ini sebenarnya sedang kekurangan kebutuhan dasar dalam segi penguasaan. Jadi nggak bisa penguasaan, dia ingin menjadi pemimpin, tapi salah. Yang selanjutnya adalah kebutuhan untuk bebas, kebutuhan akan kemandirian atau memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi kalau Doni menjawab, kenapa kamu melakukannya Doni? Ya kalau dibilang karena saya senang aja Bu, karena saya senang, karena saya merasa senang kalau mereka menangis. Maka sebenarnya si Doni ini dia memiliki kebutuhan, maksudnya kebutuhan untuk bebas. Maksudnya dia bebas melakukan apapun tanpa dikontrol. Jadi ini bahaya si Doni. Terus yang selanjutnya terakhir adalah untuk kesenangan. Hampir sama sebenarnya. Jadi kalau misalnya dia merasa kalau misalnya mengambil bekal temannya dia merasa excited, dia merasa senang, maka sebenarnya si Doni adalah memiliki kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, apa alasannya ini? Kalau misalnya kita menghadapi anak-anak yang nakal, sebenarnya ini bisa kita jadikan sebagai bahan pertanyaan. Kenapa mereka melakukan itu? Karena setiap manusia mereka melakukan itu pasti ada dasarnya. Mereka punya dasar kenapa mereka melakukan itu. Karena kalau misalnya kita melihat tidak ada satupun manusia di dalam dunia ini yang sebenarnya punya keinginan untuk, maksudnya dia punya lebih suka melakukan yang salah daripada yang benar. Tetapi pasti mereka punya alasan kenapa melakukan itu. Jadi kita bisa berpatokan dari kebutuhan dasar Bapak Ibu. Terus motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia Bapak Ibu yaitu yang pertama ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik Bapak Ibu yaitu ekstrinsik ini dari luar, maksudnya dari luar, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Dan daripada kita dihukum, mending kita lakukan. Itu bukan motivasi dari dalam itu. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah siapa Bapak Ibu kalau di kelas ini suka memberikan hadiah? Saya pernah pada waktu kelas 7. Jadi saya bilang siapa yang bisa menghafal minggu depan akan saya berikan hadiah. Padahal sebenarnya itu kurang tepat Bapak Ibu, karena itu akan menghilangkan semangat mereka di dalam belajar. Jadi kalau nggak ada hadiah nanti pasti mereka nggak suka lagi belajar. Tetapi yang paling mana Bapak Ibu, mana yang kita pilih? Ada motivasi intriksi di sini. Jadi motivasi intriksi itu dari dalam diri seseorang Bapak Ibu. Jadi mereka melakukan segala sesuatu itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi Bapak Ibu, bukan hanya untuk anak-anak tapi untuk kita semua. Kalau kita melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, sebenarnya itu bukan menghargai orang lain loh, tapi itu bentuk dari penghargaan kita terhadap diri sendiri. Kalau kita melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh dari dalam diri kita, maka itu adalah bentuk dari, karena kita tahu bahwa dengan melakukan itu akan membuat diri kita merasa dihargai. Dihargai bukan karena penghargaan dari orang lain, tapi karena kita menghargai diri sendiri. Itu motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini pernah, mungkin hukuman ini pernah kita, bukan hanya Bapak Ibu, saya juga pernah melakukan ini. Tapi restitusi ini baru saya dengar ketika saya masuk guru penggerak. Kalau yang ini mah sudah biasa kayak kita ini. Sudah biasa hukuman, awas loh ya kalau misalnya nggak kau lakukan, jadi kau sini. Jadi hukuman konsekuensi. Jadi di dalam budaya positif ini Bapak Ibu ada hukuman konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu Bapak Ibu, maka yang ditimbulkannya adalah identitas gagal. Jadi gagal Gagal identitasnya kalau kita memberikan hukuman. Hukuman itu Bapak Ibu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Dan biasanya yang kita lakukan, awas kalau dilakukan lagi ya nanti awas kamu. Nah, pernah nggak melakukan itu? Saya pernah Bapak Ibu. Tapi itu tidak tepat. Terus yang selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi juga Bapak Ibu itu identitas sukses. Biasanya murid anak dibuat tidak nyaman.
membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Tapi meskipun itu ini adalah lebih parah. daripada ini. Terus yang paling bagus Bapak Ibu ini adalah baru saya pelajari ketika saya belajar guru penggerak dan mungkin kita semua juga, karena saya termasuk meskipun saya agak pendiam tapi saya orangnya keras kalau sama anak-anak. Jadi saya juga kalau dibilang jangan memukul, tapi saya memukul loh. Saya memukul. Mungkin bapak-bapak di sini Bapak Ibu nggak memukul, tapi saya termasuk guru yang bisa memukul. Itu karena kenapa? Karena saya nggak bisa menguasai emosi. Jadi restitusi itu adalah murid anak belajar memecahkan masalah. Jadi di sini bukan kita yang memecahkan masalah, tapi anak-anak itu sendiri yang memecahkan masalahnya. Nanti bagaimana mereka memecahkan masalahnya, kita akan memakai segitiga restitusi nanti Bapak Ibu. Nanti ada pembelajaran yang paling terakhir. Terus kalau kita memakai restitusi Bapak Ibu, murid atau anak mendapatkan penguatan. Jadi dia tidak merasa malu ketika dia kembali ke kelompoknya. Karena kenapa? Karena dia bisa menyelesaikan sendiri. Terus pemecahan masalah dalam waktu jangka panjang. Karena Bapak Ibu, saya nggak membaca ini di atas. Ini adalah arti restitusi, tapi perlu kita sadari bahwa mungkin ada yang mengatakan kepada kita bahwa restitusi itu seperti apa. Tapi restitusi ini Bapak Ibu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kalau misalnya kita menerapkan nanti segitiga restitusi ketika kita memecahkan masalah, itu sebenarnya bukan supaya anak-anak menebus kesalahan mereka, tapi supaya mereka belajar dari kesalahan mereka dan tidak berbuat lagi. Terus yang selanjutnya restitusi memperbaiki hubungan. Jadi memperbaiki hubungan antara guru dan murid, dan antara murid dengan murid. Terus restitusi adalah tawaran, bukan paksa. Jadi bukan memaksa. Kamu harus baikan sama si B ya. Kalau nggak baikan minggu depan nggak usah masuk di kelas saya, nggak usah masuk mengajar, itu bukan. Tetapi ini hanyalah tawaran. Terus yang selanjutnya adalah restitusi, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi bukan tindakan memukul atau misalnya memisahkan dia dari kelompoknya, tetapi fokus kita bagaimana karakternya bisa berubah. Karena saya percaya semua kita pernah menjadi remaja di sini. Jadi nggak pernah ada remaja yang baik-baik saja. Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak Bapak Ibu? Pernah nggak jadi remaja? Nah, mungkin lebih parah dari mereka ya. Nah Bapak Ibu, ini ada 5 posisi kontrol guru. Jadi nanti Bapak Ibu cari tahu di mana Bapak Ibu di posisi ini. Ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu guru. Ini adalah siapa yang dikontrol di sini, bukan anak-anak, tapi Bapak Ibu guru. Ketika kami masuk di Loka Karya, saya pernah bertanya, karena saya tidak masuk akal, karena apalagi soal kita ibu-ibu ya, kalau misalnya lagi ngamuk itu, kita disuruh jangan marah, jangan pukul, terus apa lagi? Jangan bentak. Tapi saya tanya, kalau misalnya kami lagi ngamuk, tuh kalau ngamuk itu kan, kalau bikin satu masalah aja bisa bisa apa? Nah, tapi setelah saya belajar ini, sebenarnya saya belum berubah secara total sih, tapi saya agak mengerti sedikit. Enggak, penghukum. Jadi Bapak Ibu guru ada 5 posisi kontrol guru. Ini bukan siswa, ini guru. Yaitu guru sebagai penghukum. Guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Terus guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, apa yang kita lakukan? Saya akan pukul kamu. Terus hasilnya siswa sebenarnya memberontak, mendendam, dan menyalahkan orang lain. Jadi yang salah loh Bapak Ibu, meskipun mereka diam-diam, tapi sebenarnya mereka bisa aja sakit hati, dendam. Terus murid berkata dalam hatinya, saya tidak peduli. Terus dampak pada murid mengulangi kesalahan berulang kali dan menjadi agresif. Kaitannya dengan dunia berkualitas Bapak Ibu, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi kalau kita sering menghukum anak-anak Bapak Ibu, mereka meletakkan kita di luar dunia berkualitas mereka. Mereka tidak merasa ada sarang hewan, karena mereka menganggap kita itu dalam arti
seperti mereka jahat banget sih Bapak Ibu ini. Terus yang kedua, posisi kita selain penghukum Bapak Ibu, dan saya yang penghukum tadi, apakah saya pernah melakukannya? Pernah Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin ada yang nggak pernah melakukan itu. Terus yang selanjutnya adalah posisi kontrol Bapak Ibu guru adalah pembawa rasa bersalah. Apa yang kita lakukan kalau kita kontrol pembawa rasa bersalah Bapak Ibu? Kita akan berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Jadi kita akan sebenarnya aku merasa kecewa sama kalian loh. Saya sudah memberikan materi, saya sudah menyuruh kalian minggu yang lalu belum juga mengerjakan tugas. Nah, seakan-akan bahwa siswa itulah yang paling bersalah. Terus guru berkata, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Hasilnya siswa menjadi pembohong. Ya, mereka berbohong supaya mereka tidak dimarah. Ya, mereka berbohong. Misalnya pernah saya temukan, kenapa nggak ke gereja? Saya sakit perut kemarin Bu. Padahal saya tahu pastinya nggak sakit perut. Tapi kenapa dia mengatakan sakit perut? Karena supaya nggak dimarah. Terus murid berkata, maafkan saya. Tampak pada murid rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Jadi kalau kita membuat mereka bersalah Bapak Ibu, mereka menjadi orang yang rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Terus bagaimana dengan dunia berkualitas mereka? Murid meletakkan kita di dalam dunia berkualitas mereka. Jadi merasa bersalah ini, meskipun mereka merasa rendah diri Bapak Ibu, tapi karena mereka merasa diri bersalah, mereka meletakkan kita di dalam dunia berkualitas mereka. Terus ada posisi teman Bapak Ibu. Selain merasa bersalah, guru juga sering melakukan mengontrol anak-anak itu menjadi teman. Jadi mereka akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Biasanya mereka berkata, lakukan untuk Bapak Ibu ya. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bereskan. Jadi kalau misalnya ada anak-anak kita yang nakal, biasanya kita bilang, jangan ribut ya, lakukan demi Ibu ya. Terus kalau mereka ada masalah, kita bilang, ya udah nggak apa-apa, nanti Ibu bereskan. Kamu diam saja. Karena kenapa? Karena kita punya bonding teman. Seperti misalnya kalau si Nike, karena udah teman kami, dia sering bantu saya, maka kalau saya teman kepadanya, maka saya bilang kepadanya, kalau dia punya masalah apa Nike, kamu masuk aja, nanti Ibu selesaikan, kamu diam aja. Nah itu hasilnya Nike menjadi tergantung kepada saya. Jadi kalau misalnya bukan dengan saya yang masuk, dia akan ribut. Tapi kalau dengan saya, dia akan mendengar. Itu yang salahnya kalau kita posisi teman. Terus murid berkata, saya pikir Bapak Ibu adalah teman saya. Jadi kalau suatu hari kita mengecewakan mereka, misalnya kita tidak membela mereka, mereka akan mengatakan, saya pikir Bapak Ibu adalah teman saya. Jadi ini akan dampaknya lebih buruk. Terus dampaknya pada anak Bapak Ibu kalau kita berteman, maksudnya kita melakukan kontrol teman, tergantung, tidak mandiri, tidak bisa memutuskan. Terus dengan dunia berkualitas mereka Bapak Ibu, mereka meletakkan guru penting dalam dunia berkualitas mereka. Kenapa penting? Karena kita adalah sahabat. Tapi yang paling bagus Bapak Ibu, kalau ada yang mengerjakan aksi nyata di PMM, sebenarnya ini adalah manajer. 5 posisi kontrol guru yang paling bagus adalah manajer, yaitu ketika Anda punya masalah, guru akan berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa kamu, seperti kata PR tadi, kalau Doli punya masalah, kita akan bertanya dulu, kenapa kamu melakukan itu? Apa alasanmu? Nah, terus kita akan berkata lagi apa yang kita yakini, karena kita semua punya keyakinan. Apakah kamu meyakini hal tersebut? Apakah kamu mau memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, kira-kira menggambarkan hal apa tentang dirimu? Jadi di sini Bapak Ibu di manajer ini, kita akan mengajar mereka untuk menyelesaikan sendiri masalahnya. Jadi kita akan bertanya, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Apakah kamu mau memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, kira-kira menggambarkan hal apa tentang dirimu? Jadi saya rasa kalau kita bilang bagaimana cara kamu memperbaikinya, kalau misalnya saya dipanggil kepala sekolah, kenapa nggak datang ke sekolah? Saya datang ke sekolah. Bagaimana cara memperbaikinya? Kalau saya bilang enggak, pasti saya nggak datang lagi. Nah, pasti saya akan malu kalau saya melangkahnya sekali lagi. Karena seperti itu, kita akan malu untuk melakukannya sekali lagi kalau kepada si bersalah itu kita tanyakan bagaimana cara memperbaikinya. Terus hasilnya menguatkan watak dan karakter. Murid berkata, bagaimana caranya saya memperbaiki kesalahan ini? Saya akan memperbaiki masalah dengan cara apa? Dapat pada murid Bapak Ibu mengevaluasi diri menjadi diri yang lebih baik, dan kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu positif
dalam dunia berkualitas. Oke Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan ke selanjutnya, ini ada pemantau, ada juga pemantau. Nanti pemantau ini Bapak Ibu yaitu menghitung dan mengukur. Jadi kita bertanya apa peraturannya, konsekuensinya, dan hasilnya menyesuaikan bila diawasi. Dan murid berkata bila saya sudah melakukan itu saya mendapatkan apa? Dampak pada murid Bapak Ibu menitik beratkan pada dampak yang terjadi pada diri sendiri dan kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru pada peraturan dunia berkualitas. Dari Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol posisi guru ini, kita berada di posisi mana? Tetapi saya berharap dengan pemaparan materi pada hari ini, Bapak Ibu, mari kita belajar untuk melakukan setidaknya jangan di kontrol penghukum atau pembenar bersalah, tetapi bisa kita di posisi pemantau, teman atau manajer. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, saya rasa kita sudah lelah. Saya mengajak Bapak Ibu guru untuk berdiri. Tapi ada saya bilang 5 kata ajaib. 4 tempat kata ajaib. 4 kata ajaib. Maaf. Bukan maaf. Kalau maafnya begini, maaf. Terus tolong. Terima kasih. Permisi. Yeay. Bintang 2 ini loh. Bapak Ibu, ini tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu, apakah semua sudah menerapkan keyakinan kelas di kelasnya? Sudah melakukan untuk Bapak Ibu wali kelas, apakah sudah pernah menerapkan ini keyakinan kelas?
Sudah, oke sudah Bapak Ibu. Nah pertanyaan saya Bapak Ibu, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada Bapak Ibu yang membantu saya menjawabnya. Kenapa keyakinan bukan peraturan? Kira-kira siapa yang mau membantu saya Bapak Ibu? Ya. Oh, bagus juga. Saya kenapa namanya keyakinan kelas karena disepakati bersama seluruh warga kelas, bukan hanya guru tapi seluruh siswa, dan diyakini bersama. Jadi namanya keyakinan kelas bukan peraturan. Kalau peraturan bagaimana? Kalau peraturan biasanya dibuat oleh satu pihak dan yang lainnya harus mau tidak mau mengikuti. Oke, tepuk tangan untuk Kali Bapak Ibu, kenapa bukan peraturan kelas? Soalnya kalau peraturan itu hanya dibuat oleh satu orang. Misalnya hanya Bapak Ibu guru aja, peraturannya nggak boleh keluar kelas. Karena kita punya waktu untuk pipis itu peraturan. Tapi kalau keyakinan itu adalah dibuat bersama, bukan hanya Bapak Ibu guru, tetapi juga si siswa. Nah, tetapi di keyakinan kelas ini Bapak Ibu, dari keyakinan kelas Bapak Ibu semua warga kelas atau warga sekolah dilibatkan. Jadi Bapak Ibu yang ada di SMP kita mungkin hanya keyakinan kelas ya, tapi sebenarnya bukan hanya keyakinan kelas, tapi harus juga ada keyakinan sekolah. Apa yang harus kita yakini seluruh sekolah, kita sepakati dan biasanya itu kita lakukan bersama. Terus sedikit saja agar mudah diingat. Nah, saya ingat pengalaman saya ketika saya buat keyakinan kelas di kelas 7 tahun yang lalu. Panjang sekali dari atas sampai ke bawah. Padahal sebenarnya itu salah. Sedikit saja kalau keyakinan kelas supaya bisa diingat. Terus bersih kata-kata positif. Misalnya, kalau misalnya jangan merokok di dalam kelas, maka kita bisa menggunakan kata positif. Misalnya merokok di luar kelas. Jangan, jadi kita pakai jangan, tapi merokok di luar kelas atau di luar ruangan. Oke. Yang keempat adalah disesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah. Jadi disesuaikan juga kondisi kelas atau sekolah. Karena kalau saya lihat di kondisi sekolah-sekolah yang terakreditasi A, keyakinan kelas mereka itu agak sulit. Tapi kalau misalnya sekolah kita, kondisi sekolah kita mungkin karena tidak di sekolah kita sebenarnya, ya itu bisa kita sesuaikan Bapak Ibu. Maksudnya tidak ada kalimat vakum untuk itu. Segitiga diskusi Bapak Ibu. Nah, inilah sebenarnya cara kita menghadapi masalah anak. Yang paling bagus gitu ketika anak-anak kita temui di kelas yang punya tingkat kenakalannya agak ribet sedikit. Sebenarnya ini bisa kita gunakan. Segitiga diskusi Bapak Ibu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab dan berkualitas. Jadi segitiga diskusi ini Bapak Ibu kita laksanakan, nanti saya jelaskan selanjutnya, agar hasilnya kita harapkan adalah supaya siswa itu bisa bertanggung jawab dan memiliki kualitas di dalam karakternya. Lalu sebenarnya saya juga punya pertanyaan pada waktu elaborasi. Saya bilang begini, bagaimana kalau anaknya misalnya membunuh? Apakah misalnya dia membunuh kawannya atau menusuk kawannya? Apakah segitiga restitusi bagus diterapkan kepada mereka? Ternyata tidak Bapak Ibu. Segitiga restitusi tidak bisa kepada masalah-masalah yang berat, hanya kepada masalah-masalah yang ringan. Karena kalau misalnya dia sudah masuk pada pembunuhan, pemukulan, maka sudah ada pihak kepolisian yang bisa menangani mereka. Ada hukumnya seperti itu. Jadi jangan pikir nanti berarti kalau mereka membunuh, mematahkan kaki kawannya, berarti kita bilang baik-baik saja. Oh enggak Bapak Ibu, itu enggak berlaku. Saya sudah bertanya demikian. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 Bapak Ibu. Yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika mereka punya masalah Bapak Ibu, maka kita bisa memanggil mereka. Lalu kita bertanya, Doni, kenapa kamu melakukan itu?
kira-kira menurut Doni bagus nggak yang Doni lakukan? Doni sebenarnya ibu yakin semua orang pernah berbuat salah. Ibu juga pernah seperti itu pada waktu ibu masih muda. Tetapi nah itu adalah pertanyaan kita lupa untuk menstabilkan identitas. Jadi apa ibu? Ketika menstabilkan identitas ini kita mencoba menstabilkan dulu si anak ini sehingga dia mau terbuka dengan kita. Karena kalau langsung kita bilang apa sama tahu, anak harus dulu. Anak lagi mau buah dalam. Nah, kalau misalnya kita langsung marah-marah begitu, pasti dia tidak akan terbuka dengan kita. Terus yang kedua Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah. Jadi setelah itu kita mungkin bertanya, Doni, dengan apa yang kamu sudah lakukan ini, kira-kira apa yang akan Doni lakukan? Bagaimana cara menyelesaikannya Doni? Apakah menurut Doni mengambil makanan itu bagus enggak? Nah, ternyata kalau ini mungkin bapak-bapak agak sedikit gak masuk akal ya, tapi seperti itulah di segitiga Restutus ini. Jadi membuat kita harus sabar. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi kalau kita sudah punya keyakinan di kelas atau di sekolah, kita tanya, menurut Doni, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita yang Doni lakukan? Nah, tentu dia akan menjawab. Jadi di sini Bapak Ibu kita di segitiga Restutus ini kita mencoba menggali kenapa anak itu melakukan, dan kita mengharapkan dia akan tahu bagaimana cara menyelesaikannya sehingga kedepannya dia memiliki karakter yang lebih kuat. Jadi bukan berarti dalam segitiga Restutus ini Bapak Ibu kita tidak, maksudnya kesalahan anak itu kita biarkan saja, tidak, tapi kita menyelesaikannya secara berarah. Nah Bapak Ibu, dalam menjalankan budaya positif di lingkungan sekolah, guru hendaknya memiliki standar kepribadian, profesional dan memiliki sosial yang baik. Jadi Bapak Ibu, saya sudah pernah membaca ini bahwa sebagai seorang guru, saya tidak mengingatnya bahwa seharusnya memiliki standar kepribadian. Jadi kalau alasan saya tadi bertanya, bagaimana kalau saya lagi tidak mood, apakah saya nggak boleh marah? Ternyata Bapak Ibu, seorang guru juga itu harus salah satu keprofesional kita adalah bisa menguasai diri. Jadi jangan karena musuhnya kita lagi misalnya MS lalu kita boleh marah-marah saja, tidak sebenarnya, karena kita punya keprofesionalan sebagai seorang guru. Terus memiliki sosial yang baik. Makanya sebenarnya ada istilah guru yang ngarso songkulodo, yang madya bangun karso Pudhuri Handayani. Jadi di sini sebenarnya Bapak Ibu kita dituntut untuk memotivasi, mendorong dan menjadi teladan bagi peserta didik. Bapak Ibu guru, mungkin kita mengatakan bahwa pekerjaan gurunya adalah pekerjaan yang paling sederhana, tapi adalah pekerjaan yang mulia. Karena kenapa? Kita dituntut untuk menjadi teladan bagi anak-anak kita. Sebelum kita menerapkan, kita harus dulu bisa menjadi teladan bagi mereka. Contohnya minta maaf. Kalau misalnya kita bilang sama anak-anak, nggak boleh memaki ya. Tapi kalau misalnya kita Bapak Ibu guru pada mereka lihat kita di luar memaki, apakah kita sudah menjadi teladan di situ? Tentu tidak. Jadi kita menjadi teladan itu bukan hanya di dalam lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Lotu, tapi termasuk juga ketika kita berada di luar, itu kita tetap menjadi seorang guru dan teladan bagi mereka. Nah, Bapak Ibu, selain itu adalah bahwa kita seorang guru harus bisa merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol manajer. Manajer tadi adalah di saat kita tidak menghukum mereka, tapi kita bertanya dulu sebelum kita bertanya dulu kalau ada masalah, kita jangan langsung hukum saja. Terus guru diharapkan dapat menuntut murid sebagai pribadi yang mandiri, berkarakter, bertanggung jawab, merdeka, dan bahagia sesuai dengan standar pendidikan nasional. Bapak Ibu, di kata-kata yang saya paling terakhir ini adalah tentang merdeka dan bahagia. Kalau misalnya saya tanyakan kepada Bapak Ibu, seperti apakah murid yang merdeka dan bahagia? Bapak Ibu, seperti apakah murid yang merdeka dan bahagia? Merdeka di sini Bapak Ibu sebenarnya bukan maksudnya mereka merdeka bisa berbuat apa saja.
Tapi merdeka dan bahagia di sini adalah di mana mereka mendapatkan haknya yang sebesar-besarnya, dan mereka juga bisa mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada mereka dengan sebebas-bebasnya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa bahwa di dalam firman Tuhan juga mengatakan bahwa setiap orang itu diberikan talenta dan karunia yang berbeda-beda oleh Tuhan. Oleh karena itu di dalam penerapan kurikulum merdeka Bapak Ibu sebenarnya sesuai juga dengan firman Tuhan. Jadi tidak semua orang itu akan menjadi seorang dokter, tidak semua orang itu pintar matematika atau bahasa Inggris, dan tidak semua juga orang pintar berolahraga atau pintar berbicara. Tetapi yang kita tahu pasti Bapak Ibu, setiap anak-anak kita itu memiliki karunia yang mereka nanti bertanggungjawabkan dan mereka pakai untuk bertahan hidup. Oleh karena itu mari kita Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk melaksanakan budaya positif ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mengajar berpusat pada peserta didik, bukan kepada guru. Dan mari kita dengan sekuat tenaga semampu kita untuk membuat mereka bahagia. Bapak Ibu, sampai di situ pemaparan dari saya. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada saya, dan kepada teman-teman yang berkenan memberikan waktunya untuk saya mengucapkan terima kasih. Dan saya sebagai CGP Angkatan 11 tidak bisa membalaskannya, tapi biarlah Tuhan Yesus Kristus yang membalaskannya yang terbaik untuk Bapak Ibu, untuk keluarga dan untuk karirnya. Yang terakhir adalah saya menyapa kita semua, salam guru hebat, Yahoo. Terima kasih. Baik, pemaparan yang sungguh luar biasa. Berikan tepuk tangan dulu untuk Ibu Lestari. Sebenarnya dari pemaparan dan penjelasan dari Ibu Purwunggaran kali ini sebenarnya banyak yang sudah kita dapatkan pengalaman dan pembelajaran. Walaupun Bapak Ibu guru ada kesibukan atau kesibukan lainnya, tapi kami yakin dan percaya bahwa dalam hati Bapak Ibu guru sekalian juga mendengarkan apa yang sudah dipaparkan hari ini. Dan sebenarnya juga kami merasakan juga bahwa ini kami sebagai guru bahwa pernah melaksanakan kontrol siswa yang salah, yaitu salah satunya adalah kontrol membuat rasa bersalah, artinya sehingga nanti berdampak negatif kepada siswa-siswi kita yang lainnya. Jadi dari sini kita bisa belajar dan menerapkan nanti ke depan kepada siswa-siswi kita sekalian. Dan untuk itu kita lanjutkan acara kita yang keempat, yaitu penutup. Ini kami mohon kesediaannya dari Bapak Medi Jega. Kami mohon kesediaannya. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang pertama-tama yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kasek, Bapak Ibu Guru, dan terlebih Ibu Lestari sebagai CGP pada hari ini. Nah, tentu dalam hal ini ada beberapa materi yang sudah kita belajar bersama dari pengalaman yang sudah didapatkan oleh CGP. Nah, tentu mudah-mudahan materi itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, terlebih tadi ini yang menjadi dilema dalam pemikiran saya tentang motivasi siswa ini, yang terdapat ada dua tadi. Yang pertama adalah motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Artinya motivasi intrinsik ini itu berada dalam pribadi siswa sendiri, dan ekstrinsik adalah berada di luar atau pengaruh luar dari siswa itu sendiri atau karena pengaruh sosial. Nah, tentu dalam hal ini semoga kita bersama-sama melaksanakan hal-hal yang seperti itu untuk mengontrol emosi dalam menghadapi siswa kita di SMP Negeri 1 Lotu ini. Nah, itu saja yang perlu kami sampaikan. Tentu dari segala kelemahan, kekurangan itu adalah
kelemahan kita bersama, mari kita maklumi bersama. Dan karena itu tidak ada lagi yang bisa saya sampaikan. Saya sapa kita semua. Yahoo, Shalom. Saya kembalikan.